Bapak Ibu saudara sekalian, berkenaan dengan visi tahun pergeseran besar dan mujizat, maka sepanjang hari ini saya mencoba untuk membreakdown itu atau mencoba untuk mengeksplornya melalui 5 kali khotbah dengan judul yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah kalau saudara mendengar kata geser, ya, pertanyaannya adalah siapa yang harus bergeser? Apanya yang harus digeser? Dan dari mana, kemana gesernya? Nah, karena itu di ibadah yang pertama, saya mencoba untuk menyampaikan mengenai apa yang harus digeser dan ke arah mana harus digeser. Yaitu dimulai dari 3 titik untuk digeser. Ya, mentalitas, fokus iman, maupun visi dan misi kehidupan. Ya. Nah, kemudian yang kedua hari ini, maksud saya di ibadah ini adalah cara kita di dalam menghadapi masalah. Saya ingin ajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab yang namanya Daud. Untuk bagaimana kalau menghadapi masalah itu caranya bagaimana. Dan saya sangat berharap bahwa firman Tuhan ini menjadi seperti cermin untuk kita. Ya, supaya kita bisa bercermin. Oh, saya ternyata kalau menghadapi masalah itu selalu begini caranya. Karena itu saya sering kali kalah. Karena itu saya sering kali dikalutkan terlebih dahulu. Karena itu sering kali saya dibimbangkan, dikuasai oleh ketakutan. Seharusnya seperti apa menghadapi masalah. Kemudian yang ketiga, ya, di ibadah yang ketiga saya akan sampaikan tentang mengelola ambisi. Ya, mengelola ambisi. Ambisi itu sangat penting. Ambisi itu menjadi kehidupan bagi kita. Nah, tapi kalau tidak dikelola dengan benar, ambisi itu bisa menjadi seperti api yang bisa berguna, tapi juga bisa menghanguskan dan mematikan. Ya, karena itu bagaimana mengelola ambisi sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara tentu sudah sering mendengar dan mengerti kalau saya sebutkan satu hukum ini, yaitu hukum tabur dan tuai. Tapi seperti apa firman Tuhan menggambarkan hukum tabur dan tuai ini? Lalu tujuan apa ada hukum tabur dan tuai ini? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang kelima itu saya membahas bagian yang terakhir dari kalimat visi tahun pergeseran besar, dan yang terakhir adalah mujizat. Nah, bagaimana kita mengalami pergeseran besar itu dan mengalami mujizat yang dari Tuhan, itu akan saya sampaikan di ibadah yang kelima. Kalau saudara tidak ada acara yang lain sepanjang hari ini, mari hadir dalam 5 kali ibadah, ya. Nanti saya absen. Enggak ya. Tapi kalau saudara ingin mendengarkan firman yang disampaikan sepanjang hari ini dan saudara tidak bisa hadir, tentunya di gereja ini ada rekamannya, ya. Cuman sayang di PCM ini tidak dimasukkan di YouTube, jadi tidak bisa saudara cari secara online, ya. Saudara harus datang ke gereja, ya. Oh, di Pustaka Raja Wali. Temukan di Pustaka Raja Wali, tinggal diklik aja. Klik mobilnya, maksudnya datang ke sini. Ya, oke. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan sekali lagi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sangat tertarik dan firman ini sangat memberkati diri saya dan mengubah cara pandang saya dalam menghadapi masalah. Saya belajar banyak dari firman ini, ya. Yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 17. Ada 15 ayat di situ. Tapi saya ingin kita membaca terlebih dahulu ayat yang terakhir, ayat yang ke-15-nya. Ini ayat luar biasa. Mazmur ini ditulis oleh Daud, ya. Nah, di ayat yang ke-15-nya, Daud itu berkata begini. Mari kita baca bersama, ya, dalam hitungan yang ketiga, ya. Sudah muncul di depan. Ya, sudah muncul di depan. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu.
Ya, kalau hanya membaca ayat 15 kita tidak ketemu bahwa Daud sedang menghadapi masalah yang berat. Ya. Tapi Mazmur ini menjelaskan dengan jelas tentang apa yang sedang dihadapi oleh Daud. Yaitu masalah yang sangat berat. Seperti apa situasinya itu digambarkan di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan saya akan bacakan satu persatu situasinya. Dikatakan bahwa Daud itu sedang mengalami ancaman. Dia dimusuhi oleh orang, ya. Nah, orangnya seperti apa? Itu digambarkan begini, ayat yang ke-9. Terhadap orang fasik yang menggagai aku. Jadi yang memusuhi dia adalah orang fasik. Fasik itu bukan kafir, saudara. Tapi tingkah lakunya sama. Fasik bahkan kalau di dalam Alkitab itu lebih jahat daripada orang kafir. Orang kafir mungkin masih punya Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya orang Israel. Tapi yang namanya orang fasik, itu Tuhannya sama, menyembah Tuhan yang sama. Tapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan. Itu yang disebut dengan nama fasik. Bahkan Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi yang taat kepada hukum Taurat pun adalah orang-orang yang fasik. Karena apa? Kemunafikan. Ya. Jadi orang fasik ini adalah orang yang menyembah Tuhan, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Ya, dia tidak takut akan Tuhan. Dan itu yang digambarkan oleh Daud, orang yang memusuhi dia. Terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Jadi ancamannya ini sampai kepada titik hidup dan matinya Daud. Ya, mengancam nyawanya. Itu masalahnya. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-10. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Ya, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Jadi mereka tidak berbelas kasihan. Hatinya itu sudah dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Seolah-olah itu adalah dendam kesumat yang ada di dalam diri mereka. Sehingga keinginannya hanya untuk menghancurkan Daud, membunuh Daud. Dan dikatakan mereka membual. Kata membual ini adalah mengintimidasi secara verbal. Jadi mereka mengucapkan kata-kata ancaman. Mengucapkan kata-kata ancaman. Yang ketika didengar oleh Daud itu menjadi intimidasi bagi dirinya. Nah, dan itu dilakukan oleh orang fasik. Ayat 11. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku di bumi. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membunuh Daud, menghempaskan ke bumi. Itu artinya mengubur dia. Ya, mereka mengikuti langkah-langkahku. Jadi orang fasik yang memusuhi Daud ini adalah orang yang mempunyai kaki tangan yang menjadi intelijen, yang memata-matai Daud, yang digambarkan oleh Daud mengikuti langkah-langkahku. Jadi punya intelijen, saudara. Kemanapun Daud berada, dibuntuti atau diburu dan dikepung, dan Daud tidak bisa bersembunyi dari orang-orang ini, karena pasti ketahuan, namanya intelijen, ya. Kemudian yang ke-12, rupa mereka seperti singa, ya, yang bernafsu untuk menerkam seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Jadi seperti singa muda, seperti singa itu artinya sangat kejam, ya, sangat kejam. Tidak ada belas kasihan seperti yang tadi dikatakan, ya. Kemudian ayat yang ke-14 digambarkan, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, ya. Apa yang Engkau simpan, yaitu semua barang tambang, emas, perak, batu mulia dan sebagainya. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi. Ya,
Ini Daud malah ngomong begitu untuk pengejarnya atau orang yang memusuhinya. Ya, artinya biar mereka itu puas dengan apa yang mereka miliki aja. Jangan sampai ngejar aku gitu loh. Sudah dikasih kekayaan, sudah dikasih segala hal yang mengenyangkan, tapi pikirannya masih tertuju hanya kepada Daud dan bernafsu untuk membunuh Daud. Jadi orang ini adalah orang kaya, punya harta benda yang boleh dikatakan tidak akan habis 7 keturunan. Nah, situasinya nggak mudah kalau begitu. Ya, berhadapan dengan orang fasik yang tidak kenal Tuhan, tapi dia kaya, dia punya anak buah, maka situasinya bisa menjadi sangat brutal. Ya, Daud seharusnya takut, harusnya takut. Pertanyaannya di sini, siapakah orang itu? Kalau melihat dari deskripsinya, walaupun tidak pernah disebutkan namanya, tapi kalau kita mengenal kisah Daud, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang digambarkan itu adalah Raja Saul. Setuju? Raja Saul. Dia orang yang kaya. Dia orang yang sebetulnya kenal Tuhan. Tapi dia memburu Daud tanpa alasan. Dan kemana Daud pergi, Saul tahu. Sehingga tercatat di dalam Alkitab 4 kali Saul itu mengepung Daud. Saudara bisa dilihat di Alkitab. Yang pertama di Kehila, 1 Samuel 23 ayat yang ke-8. Yang kedua di padang gurun Maon, 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-25 sampai 28. Kemudian di kubu gunung En-Gedi, ya, 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 11. Kemudian di padang gurun Sif, 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Ketika saya merenungkan ini, setelah saya mengambil kesimpulan ini pasti Saul. Lalu kenapa Daud menyebut Saul itu fasik? Bukankah Saul itu raja Israel? Dia orang yang kenal Tuhan. Ya. Bahkan Saul itu pernah diurapi oleh Samuel, nabi yang sangat dihormati di antara orang Israel. Kemudian Saul juga pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus yang digambarkan dalam Perjanjian Lama sebagai kepenuhan seperti nabi. Sampai beredar berita apakah Saul itu salah satu dari nabi-nabi. Karena dia bisa bernubuat ketika dia kepenuhan Roh Kudus. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama, pasal 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Itu cerita tentang Saul kepenuhan Roh Kudus itu, saudara. Nah, saya kemudian mengambil kesimpulan. Karena saya percaya yang dimaksud oleh Daud orang yang fasik itu adalah Saul itu. Ya. Saya mengambil kesimpulan menjadi pelajaran untuk saya secara pribadi, yaitu pengalaman diurapi, pengalaman dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus tidak menjamin seseorang akan selalu hidup kudus. Jadi harus hati-hati, saudara. Jangan saudara merasa sudah sampai di top kerohanian ketika saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Dan ketika saudara mengalami pengurapan dari Tuhan di dalam kehidupan pelayanan saudara. Jangan merasa bahwa itu sudah di top dan tidak akan pernah bisa turun. Ya. Tidak akan pernah bisa turun. Karena itu tidak akan menjamin kita tetap hidup kudus. Kenapa? Karena manusia bisa dan mudah untuk berubah. Ya. Sekalipun sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sekalipun sudah diurapi dengan Roh Kudus, manusia bisa berubah dan bahkan boleh saya katakan mudah berubah. Mudah berubah. Saya pernah membaca buku yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan, ya, saya lupa namanya. Judulnya adalah Jenderal-Jenderal Allah. Itu adalah hamba-hamba Tuhan, kisah biografi dari hamba-hamba Tuhan di dunia ini yang dipakai dengan cara yang ajaib. Sebagian besar di antara mereka
mengakhiri hidupnya sebagai orang yang jatuh, hamba Tuhan yang jatuh. Pengurapannya itu kalau kita lihat dan kita alami di dalam ibadah yang dipimpin oleh mereka, wow, ini nggak mungkin bisa jatuh. Ini kudus sudah sempurna. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Karena manusia mudah berubah dan bisa berubah. Tidak kebal dengan pencobaan, baik yang dari luar dirinya maupun apalagi yang dari dalam dirinya. Ya. Apalagi kalau dia tidak menjaga dirinya untuk tetap taat kepada firman Tuhan, maka akan mudah sekali bagi dia untuk terjatuh di dalam kefasikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Dia berkata begini, ini ayat penting sekali untuk kita sekalian. Dikatakan begini, pada hari terakhir banyak orang, lihat saudara, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Lalu perhatikan, dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, ini ironis saudara, dan boleh saya katakan tragis. Pada waktu itulah aku akan berkata, berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, luar biasa ya, luar biasa ya. Dan Alkitab mencatat bahwa Saul ketika menjadi raja, dia juga mempraktekkan ketidaktaatan. Hatinya sudah menjadi sombong di titik itu, saudara. Dan dia menolak untuk ditegur dan dibimbing oleh Samuel. Kalau ditegur oleh Samuel, malah dia marah. Dan dia menunjukkan bahwa dia raja, punya kekuasaan. Dia bilang sama Samuel, ya aku mungkin salah, tapi kamu negurnya jangan gitu dong. Kan bikin aku malu. Itu sikapnya saudara, itu sikapnya. Ya. Hingga apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14, maka Saul kemudian ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel, dan Tuhan sudah mempersiapkan seorang raja yang lain, dan karena dia ditolak sebagai raja, pengurapannya diambil. Roh Tuhan undur daripadanya, maka roh jahat yang menguasai dirinya. Sebab kalau roh Tuhan sampai undur, apa yang terjadi saudara? Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga ya, dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 5-nya berkata dalam Kejadian pasal 6, maka Tuhan menyesal dan dia berkata, rohku tidak akan selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Ya, diambil dari diri manusia. Hasilnya apa? Hasilnya kejahatan menjadi semakin menjadi luar biasa. Dan itu yang terjadi saudara. Ya, itu yang terjadi pada Saul. Jadi pengalaman rohani yang supranatural bahkan sudah diurapi pun tidak menjamin seseorang menjadi orang yang baik, karena dia bisa berubah. Ya, dia bisa berubah. Dan ini yang parah saudara. Firman Tuhan itu menjelaskan bahwa kalau orang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, dan diurapi itu maksudnya dalam pelayanannya kemudian nyata menghadirkan kuasa Tuhan. Kalau orang sudah sampai pada titik itu, lalu hatinya berubah, maka orang yang seperti itu akan menjadi orang yang paling sulit untuk bisa dipulihkan. Di mana ayatnya? Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun ia murtad. Ia murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga, kecuali ini maksudnya mereka bertobat dengan sungguh, saudara, bertobat dengan lebih radikal dari yang sebelumnya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saya pernah ketemu dengan orang yang seperti ini, saudara. Latar belakang sebelumnya itu adalah seorang hamba Tuhan. Ya, sudah berbahasa roh. Pada satu titik dia murtad. Dia mengingkari imannya dan mengambil iman yang lain. Bertahun-tahun dia hidup dengan iman yang baru. Tapi hati kecilnya, dia cerita pada saya, hati kecilnya menyadari tidak ada damai sejahtera kecuali di dalam Yesus. Hingga satu hari dia mencoba untuk dibaptis kembali, saudara. Dan dia berkata bahwa ini adalah hidup yang baru, yang selama ini sebetulnya saya dambakan. Tapi ternyata tidak semudah yang bisa dibayangkan. Dia sudah menyalibkan Yesus yang sudah rela mati bagi dia. Maka kalau dia mau menikmati kegunaan salib atau manfaat salib bagi dirinya kembali, dia harus betul-betul menyalibkan dagingnya. Dan dalam perjalanan ternyata itu tidak mudah. Di titik yang tertentu dia mau gak mau seperti kembali kepada komunitasnya. Dan sangat menyesal. Tiba-tiba saya mendengar kabar beliaunya meninggal. Sudah meninggal. Tanpa saya mendapatkan kesempatan untuk mendengar bahwa dia sudah hidup baru betul di dalam Tuhan. Tak mudah. Karena itu kalau saudara sekarang ini sudah beriman kepada Yesus, pegang imanmu dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya. Kiri kananmu disenggol, katakan setia pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya. Nah, demikian juga dengan Saul, ya. Dia sudah diurapi dan mengalami kepenuhan seperti nabi, bahkan hatinya pernah diubahkan Roh Kudus. Dia pernah menjadi orang yang sangat baik, bisa menjadi orang yang sangat jahat. Cepat sekali terjadi perubahan ini, ya. Nah, saya mau kembali untuk membahas Daud, ya. Oke, itu menjadi satu pelajaran yang penting untuk kita sekalian. Nah, mari kita kembali kepada Daud. Yang menarik dari Mazmur ini adalah cara Daud dalam menghadapi situasinya, sehingga dia bisa selamat dan dia menang. Karena dalam ceritanya dikisahkan bahwa Daud kemudian menjadi raja, ya, atas Israel. Pengurapan Allah digenapi atas hidupnya. Nah, bagaimana caranya Daud dalam menghadapi situasinya yang tidak mudah itu? Bagaimana caranya? Yang pertama dia berdoa. Wah, klise Pak, ya, jangan anggap ini klise, saudara. Ini penting, walaupun saudara sudah tahu, perlu terus untuk diingatkan. Saya secara pribadi terus mengingatkan diri saya. Berdoa, ya, berdoa. Dan Daud berdoa, ya. Daud berdoa. Ada dua hal dari doa Daud ketika menghadapi situasinya ini. Yang pertama, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dari mana dia bersaksi bahwa dia sungguh-sungguh berdoa? Yaitu di ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama, doa Daud itu dia katakan, dengarlah Tuhan perkara yang benar.
perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Daud bersaksi ketika dia berdoa menghadapi situasinya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan kalau saudara dan saya berdoa, perhatikan kalimat ini, harus sungguh-sungguh. Janganlah sekedar berdoa, eman-eman saudara kalau hanya sekedar berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh. Alkitab berkata seperti ini dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian C, ya. Yakobus 5 ayat 16 bagian C. Ini ayat yang terkenal, kalimat ini sangat terkenal. Dikatakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Yakin itu apa saudara? Sungguh-sungguh. Dan dikatakan hasilnya sangat besar kuasanya. Saya pakai model orang Surabaya. Gede, ya. Kalau orang Jawa Tengah bilang gudem. Itu maksudnya besar sekali. Ya, lebih besar dari yang disebut besar. Ya, sangat besar kuasanya. Kalau sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, saudara. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin saudara pakai pertanyaan ini untuk kembali memikirkan atau merenungkan tentang kisah Daud. Pertama, ketika Saul memburu Daud, apakah Daud pernah tertangkap oleh Saul? Tidak usah dijawab. Lalu yang kedua, apakah Saul pernah dapat melukai Daud? Ya. Padahal waktu Saul mendapat kuasa kegelapan, roh jahat, hatinya gelisah, dia panggil Daud untuk apa? Main kecapi. Main kecapi itu tentunya nggak jauh, saudara. Dan Saul adalah seorang pahlawan perang, saudara. Sementara Daud sedang main kecapi, artinya perhatiannya hanya tertuju dan menikmati permainannya. Ya. Saul ambil tombak tiba-tiba dan melemparkannya. Saul itu pahlawan perang, saudara. Terlatih dia. Apakah Daud terluka oleh tombak itu? Tidak usah dijawab. Cukup saudara munculkan aja dalam bentuk pertanyaan. Jadi apakah Saul pernah melukai Daud? Ketika Daud dalam pelarian, apakah dia pernah kekurangan sampai minta makanan? Ya, sampai menjadi pengemis? Tentu kisah ini sudah kita pahami bahwa semua pertanyaan itu terjawab dengan jawaban tidak pernah. Amin. Amin. Bahkan ketika Daud melarikan diri di Gua Adulam, orang-orang yang dalam kondisi disebut sebagai pecundang hadir mengikuti Daud. Daud bisa mengubah hidup mereka menjadi para pahlawan. Triwira dan pahlawan-pahlawan besar dari Daud itu muncul dari Gua Adulam itu. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, padahal situasinya masih dikejar oleh Saul. Nah, hal yang kedua dari doanya, Daud itu berdoa bukan dalam kondisi doa kepepet, saudara. Ya, doa kepepet itu maksudnya begini, segala sesuatu sudah diusahakan terlebih dahulu. Sampai pada titik ternyata tidak ada lagi yang bisa diusahakan. Kondisi tidak berubah, baru mulai berdoa. Itu kepepet. Ya. Daud tidak berdoa dalam doa kepepet itu, saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat bahwa doa itu menjadi pilihan utama Daud ketika menghadapi masalah. Bukan menjadi pilihan yang kesekian atau terakhir. Tapi itu ada pada list yang pertama dalam keputusannya Daud
kalau menghadapi masalah? Saya berdoa. Saya doakan. Ya, saya doakan. Ya. Dan itu dibuktikan, saudara, dari catatan di dalam Alkitab, bahwa semasa mudanya Daud itu sudah mempercayakan hidupnya itu kepada Tuhan. Ingat prinsip pertama, kenapa kok Tuhan memilih Daud dibanding kakak-kakaknya, ya. Padahal kakak-kakaknya itu tubuhnya lebih gempal dan lebih tinggi dan lebih cocok untuk menjadi raja dibanding perawaan dari Daud yang kecil, kemerah-merahan dan sebagainya. Ya. Tapi Tuhan jelas ngomong pada Nabi Samuel bahwa semua itu ditolak oleh Tuhan. Tuhan memilih Daud karena apa? Karena Tuhan tidak melihat kepada penampilan, yang dia lihat adalah hatinya. Jadi terlihat sekali sejak dari mudanya Daud itu mengiring Tuhan, beriman kepada Tuhan, berbeda dengan kakak-kakaknya. Dia mengiring Tuhan itu dengan hatinya sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan. Dan itu dibuktikan ketika dia menghadapi tantangan, yaitu Goliat. Dia tidak ada ketakutan sedikit pun. Kenapa? Karena kasih itu menghilangkan semua kekhawatiran. Kasih itu menghilangkan ketakutan. Ya. Kalau saudara mengasihi, maka tidak ada ketakutan untuk kita melakukan sesuatu bagi yang dikasihi. Demikian juga dengan Daud. Dia tidak tahan ketika dia mendengar bahwa Allahnya, bangsanya dikutuki, dihina, diejek, dibuli oleh Goliat itu. Dia bilang, siapa orang itu kok sampai berani mengata-ngatai Allah yang aku sembah dan aku kasih. Jadi Daud itu sejak mudanya sudah mengasihi Tuhan di dalam beriman kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dan kasih itu membuat dia melekat kepada Tuhan. Dan dari awal kehidupannya, maksud saya dari mudanya, dalam menghadapi segala sesuatu, dia hadapi dengan iman di dalam nama Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, engkau menghampiri aku dengan lembing dan tombak, dengan tongkat, tapi aku menghampiri engkau dengan nama Tuhan Allah yang aku sembah. Amin. Jadi Daud itu berdoa sungguh-sungguh, dan Daud berdoa bukan karena dia kepepet baru dia berdoa. Tidak, saudara. Tidak. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran yang baik untuk diri kita. Ada amin? Berdoa itu cara untuk menghadapi masalah. Dan sungguh-sungguh, ya, saya belajar ini, saudara. Saya belajar ini. Dan boleh tanya pada istri saya, setiap kali ada masalah, yang saya lakukan adalah berdoa. Ya. Kemarin saya masak untuk cucu saya, ya. Nah, pisaunya baru saja saya asah. Pisaunya baru saya asah. Kemudian saya buka brokoli yang masih dibungkus plastik itu. Posisi saya pegangnya itu salah, saudara. Karena saya pegang di atas, kemudian saya dongkel dari bawah, lalu saya tarik begini. Hasilnya apa yang terjadi? Plastiknya terbuka, termasuk tangan saya yang terbuka juga. Tergores, saudara. Konyol memang, saya tidak pernah begitu sebetulnya. Kecuali dulu waktu belajar masak. Ini konyol, saya kaget, saya dan darahnya mancur, saudara. Bukan netes, mancur. Saya ambil tisu sampai istri saya bilang, ini aku harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Sama dia dibalut sebentar, bisa baik. Saya pergi untuk permak celana, disuruh nyoba oleh tukang permaknya itu. Terpaksa kan saya pakai tangan ini, saudara. Nah, agak nekuk sedikit, mancur lagi di depan tukang permak itu, saudara. Pulang dari permak itu saya ngomong sama istri,
kayaknya aku harus ke rumah sakit untuk dijahit ini, karena dalam, saudara, dalam dan cukup panjang. Ya, terus istri saya bilang gini, ya wis, tapi kita doa dulu. Dan dia doakan, doa dulu, doa. Saya juga berdoa. Ya, mampet, saudara, mampet. Saya tidak perlu ke rumah sakit. Dan ini sudah hari yang kedua, sudah mulai nempel. Doa, saudara. Satu hari saya mengalami satu masalah yang membuat saya sangat takut. Saya sangat khawatir, terbayang di depan mata. Ya, pagi saya berdoa, setengah 5, masih gelap. Saya berdoa di rooftop, ya, di rumah saya. Jadi gelap, tidak ada lampu di situ. Gelap. Saya basah lidah. Tidak terasa itu sampai jam 5 lewat, mulai terlihat terang, mulai matahari mulai terbit, ya. Matahari mulai terbit, lalu Tuhan tuh ngomong sesuatu. Cuman ngomong begini, habis gelap terbitlah terang. Tiba-tiba saya sadar bahwa masalah ini tidak ada apa-apanya. Pertolongan Tuhan pasti terjadi, dan semua yang saya khawatirkan tidak terjadi. Tidak terjadi. Kemenangan kemudian mengiring hidup saya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Lebih jauh. Selain dia berdoa, ya. Selain dia berdoa, apa yang dia lakukan? Tapi sebelum saya masuk ke yang bagian keduanya, saya ingin menekankan sekali lagi. Seperti yang saya khotbahkan di awal Desember kalau nggak salah, di tempat ini, bahwa sebentar kita akan mengakhiri tahun menabur doa dan menuai sukacita dan masuk kepada visi yang baru. Tetapi satu hal yang saya rindukan dan saya ingin memberikan peringatan, nasihat kepada saudara sekalian adalah jangan berhenti berdoa. Ingat itu ya. Nah, penting bagi kita untuk membangun kehidupan doa. Bahkan di saat kita tidak menghadapi masalah pun kita tetap harus membangun kehidupan doa. Yang setuju lambaikan tangan. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud, dia menjaga kekudusan dirinya. Dan ini bagian yang penting kalau saudara mau berdoa, saudara. Ini bagian yang penting untuk saudara dan saya berdoa. Kekudusan hidup itu akan menjaga posisi kita sebagai orang benar di hadapan Allah. Ya. Dan Daud sangat memahami kebenaran ini, saudara. Karena Alkitab berkata tadi di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau saudara mau berdoa sungguh-sungguh, saudara juga harus menjaga kebenaran hidup saudara, kekudusan hidupmu. Daud sangat memahami ini sehingga dia berani berkata di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ya. Dia katakan begini, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari Mazmur 17. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Jadi dosa itu bukan hanya di perbuatan, tapi juga di perkataan, saudara. Hati-hati dengan itu. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Lalu ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Saudara, kekudusan itu penting untuk diri kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan berdoa itu tetap membutuhkan orang yang benar. Ya, dosa itulah yang memisahkan kita dengan Allah. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2 dengan jelas berkata, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan aku itu adalah segala kejahatanmu. Dosa itu yang memisahkan. Tangan Tuhan itu sepanjang apa? Sedalam apa saudara dalam masalah? Tuhan tetap bisa menjangkaunya. Telinga Tuhan itu setajam apa? Saudara tidak perlu mengucapkan kata-kata pun. Dia bisa mendengar apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Hana ketika dia berdoa, dia
dalam segala kesusahannya dia tidak mampu berkata-kata, tapi Tuhan mendengarnya dan menjawab doanya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Dosa itu, saudara, dosa itu adalah yang membuat segala jalan dari doa kita itu terhalang. Dosa itu yang juga menghalangi Allah untuk mengulurkan tangannya dan mendengar doa kita. Karena itu bereskan semua dosa. Mari tahun ini kita betul-betul membangun kehidupan yang kudus bagi nama Tuhan. Dan itu juga untuk keuntungan diri kita pribadi. Yang setuju lambaikan tangan? Ya, bereskan semua dosa kita. Amin. Yang terakhir, tapi sebelum saya sampai kepada yang terakhir, saya tahu di antara saudara ada yang berpikir, loh kalau kepepet terus berdoa itu apa enggak boleh? Boleh saudara, boleh. Tapi jangan terus-terusan kayak gitu. Nanti hidupmu enggak berubah loh. Ya, kalau sekarang kepepet, baru berdoa sekarang, enggak masalah. Dan saya percaya, kalau doa saudara dengan sungguh-sungguh hati, saudara bertobat dari semua dosamu, saya percaya Tuhan akan menjawab dan memberikan mujizat dalam hidupmu. Ada amin? Ya. Nah, kemudian yang terakhir, dia menenggelamkan diri di dalam hadirat Tuhan. Dia menenggelamkan diri di dalam hadirat Tuhan. Daud itu berdoa bukan hanya untuk masalahnya, tapi untuk dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia cari wajah Tuhan dan dia tenggelamkan dirinya di dalam hadiratnya. Itu yang kita baca di ayat 15 tadi. Tetapi aku di dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dia tenggelamkan dirinya di dalam hadiratnya. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saudara sekalian, saya jadi ingat dengan khotbah Pastor Philip di kebaktian tutup tahun, bahwa yang terpenting dari kita adalah ketika kita bangun tidur, kita tidak bangun di sisi yang salah dari kasur kita, ya. Itu memang ungkapan bahasa Inggris untuk menunjukkan orang yang moodnya tidak baik sepanjang hari, ya. Tapi yang dimaksud oleh Pastor Philip itu adalah sebaiknya setiap kali kita bangun, kita pastikan bahwa kita berada di sisi Tuhan, bukan diterima di sisi Tuhan loh, ya. Tapi kita berada di sisinya Tuhan. Pastikan bahwa kita bangun sebagai orang yang berada di pihaknya Tuhan, di jalannya Tuhan. Ada amin? Ya. Nah, ini penting saudara. Karena itu setiap kali bangun, hal pertama yang harus jadi prioritas untuk kita lakukan, memastikan bahwa kita berada di jalurnya Tuhan. Caranya apa? Saat teduh. Dan saya lakukan itu setiap hari, ya, lakukan itu setiap hari, karena saya sadar ini penting, dan ini menjadi kekuatan yang akan membawa kita untuk menghadapi sepanjang hari itu. Paling tidak kalau sudah ada masalah, kita mendapatkan penyelesaiannya di dalam doa-doa kita terlebih dahulu. Itu poin yang penting saudara. Karena ketika kita berada di dalam hadiratnya, maka kebesaran Tuhan itu akan membuat kita melihat masalah itu tidak ada apa-apanya. Sebab kita punya Tuhan yang di atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita pikir punya kuasa yang sangat besar, dia itu hanya ciptaannya Tuhan. Tidak ada apa-apanya, saudara. Tidak ada apa-apanya. Saya waktu ngomong ini, saya tiba-tiba ingat bagaimana Tuhan menolong saya dan anak saya. Waktu itu saya antar anak saya untuk minta visa untuk sekolah di Kanada, saudara. Waktu berangkat ternyata saya salah mengisi formnya. Formnya itu adalah form untuk turis, saudara. Jadi saya salah isi itu, ya. Begitu sampai di sana, di depan loket,
sudah sampai di Jakarta, di depan loket itu, petugasnya itu dari jauh tanya begini, waktu saya sodorkan aplikasinya. Ini visa apa? Student atau turis? Student, Bu. Student. Dia nggak lihat, dia langsung ngomong gini, 10.000-nya mana? 10.000 apa, Bu? 10.000 dolar. Hah? 10.000 dolar? Loh, maksudnya apa? Loh, kalau mau student harus ada 10.000 dolar. Dia kata begitu, sebagai deposit. Lalu saya bilang, kok tidak ada di tulisan sini? Dia baru datangi aplikasi saya, dia buka, Bapak salah, ini untuk turis. Kalau mau student harus bawa 10.000. Ya, besok saya tunggu. Dia kata begitu. Besok, memangnya saya konglomerat. Saya waktu itu telepon kepada istri saya, bisa kirim enggak? Kami tinggal di Ungaran, saudara. Nggak ada itu. Bagaimana ngirimnya? Kalaupun itu ada. Ya, akhirnya kami pulang. Besok kami disuruh menghadap lagi. Nah, malam itu saya berdoa sama anak saya. Ya, tiba-tiba saya itu seperti disadarkan. Kanada bukan punyanya bule-bule itu. Kanada miliknya Tuhan. Ben, kalau Tuhan sudah menghendaki kamu sekolah di sana, tidak ada yang bisa menghambat kalau Tuhan sudah menghendaki. Kamu percaya enggak? Dia bilang, percaya Pak, percaya. Kita doa. Pagi kita datang, saudara. Anak saya masuk ke ruang wawancara. Tiba-tiba dia keluar. Pak, disuruh masuk. Nah, saya masuk. Petugasnya itu tanya gini, ini anak mau sekolah di Kanada ya, Pak? Iya. Bapak enggak mau ikut nganter? Oh, bisa toh? Ya bisa kalau Bapak mengajukan permohonan visa. Nah, terus maksudnya, ya enggak apa-apa, ini harusnya ada 10.000 sekarang ini. Tapi bisa Bapak lengkapi nanti setelah Bapak pulang ya. Jadi maksudnya, ya maksudnya diterima. Oke, kita keluarkan visanya, saudara. Sekarang tinggal lengkapi dengan pemeriksaan kesehatan macam-macam begitu. Tapi sudah dikasih note di situ bahwa tinggal 10.000 itu nanti saya kirim kembali. Semuanya beres. Karena Tuhan mengatasi segala sesuatu. Ya. Amin. Tenggelamkan diri dalam hadiratnya. Maka saudara akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya.